Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Tukang semir yang soleh mendapatkan derajat haji. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki yang miskin, dan ia hanya berprofesi sebagai tukang semir. Tetapi walaupun ia miskin, ia sangat rajin. Seperti kebanyakan orang, ia juga sangat bermimpi agar bisa naik haji. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ia rajin mengumpulkan uang. Uang yang ia kumpulkan tak pernah cukup untuk ongkos naik haji. Namun karena sabar, pada akhirnya tabungan untuk naik hajinya pun sudah cukup. Melihat tabungannya sudah cukup, ia sangat gembira. Namun tiba-tiba ia kaget karena tetangganya sedang sakit parah dan memerlukan banyak biaya untuk berobat. Si tukang semir pun mengunjungi tetangganya. Mendengar tetangganya merintih kesakitan karena sakit yang dideritanya, si tukang semir pun memberikan semua tabungan hajinya untuk tetangganya itu. Si tukang semir memang batal naik haji, tetapi dalam hatinya ia senang karena bisa memberikan harapan dan ketenangan kepada tetangganya. Seperti biasanya, setelah ia gagal naik haji, si tukang semir kembali melakukan pekerjaan sehari-harinya. Dan sementara itu, di kampung sebelah, terdengar ada beberapa saudagar kaya yang berangkat naik haji. Pada suatu ketika, di Padang Arafah, sebagian jamaah haji tertidur pulas dan sang saudagar kaya pun ikut tertidur pulas. Dalam tidurnya, sang saudagar bermimpi bertemu dengan Nabi. "Wahai Nabi, siapa di antara kami yang menerima hajinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Nabi Muhammad menyebut nama si tukang semir sepatu. Sang saudagar pun terkejut dan kembali ia bertanya, "Wahai Nabi Muhammad, siapa dia dan berasal dari mana?" "Dia hamba Allah dari kampung tetanggamu." Saudagar kaya itu tak percaya, mana mungkin ada seorang yang naik haji dari kampung itu, karena ia tahu kalau penduduk di sana miskin, bahkan dari penghasilan pun tak mungkin cukup untuk ongkos naik haji. Lalu tiba-tiba ia terbangun dari tidur pulasnya. Singkat cerita, setelah pulang dari naik haji, sang saudagar kaya mencari nama orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam mimpinya. Dan setelah bertemu dengan orang yang ia cari, ternyata ia hanyalah seorang tukang semir yang miskin. Sang saudagar pun bertanya, "Apakah tahun ini kamu naik haji?" "Dalam mimpi aku bertemu dengan Nabi Muhammad dan berkata tentang namamu." "Aku belum pernah pergi haji, tetapi barangkali niat, kerja keras dan tekadku untuk membantu tetanggaku, sehingga Nabi Muhammad menyebutku sebagai seorang haji yang mabrur," jawab si tukang semir sepatu dengan merendah. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Gagak dan elang. Pada suatu hari di hutan lereng gunung, ada seekor burung gagak yang sedang mencari makan. Burung gagak itu memiliki anak namanya Raga. Seekor anak burung yang sangat pantang menyerah. Raga selalu ikut dan membantu mencari makan. Keesokan hari, ibu Raga keluar ingin mencari makan. "Ibu mau kemana?" tanya Raga. "Ibu mau mencari makanan untuk keluarga kita," jawab ibunya.
Raga ikut, Bu. Raga ingin mencari cacing kesukaan Raga. Ya nak, tapi kamu harus waspada, jangan jauh dari ibu. Baik Bu, jawab Raga. Pagi itu mereka terbang ke arah timur. Mereka turun dari sawah ke sawah untuk mencari tikus. Raga dengan cerdik mendapat banyak cacing. Namun tiba-tiba dari atas ada seekor elang mencari makan. Elang itu memang terkenal sering merebut makanan Gagak. Ketika Gagak ingin menerkam seekor tikus, tiba-tiba elang menyahutnya dari atas. Hai elang, mengapa kamu suka merebut makananku? Bentak Gagak. Kamu sangat lamban, siapa cepat dia dapat, ejek elang. Mengapa kamu tak mencari makanan sendiri, dasar pengganggu? Sementara itu, Raga yang melihat ibunya sedang kesal, tiba-tiba terbang ke atas. Kemudian turun menyahut kembali seekor tikus dari tangan si elang. Hei anak Gagak, apa yang kamu lakukan? Kembalikan makananku, teriak elang. Aku hanya merebut kembali makanan ini dari ibuku. Aku tak mencuri darimu. Dasar Gagak kecil, cepat kembalikan. Tidak, ini milik kami. Kamu yang mencurinya, dan kamu telah mencurinya. Ibu tak berani, hanya terdiam. Ia sangat bangga sekali memiliki anak yang pemberani. Elang yang mulai tampak kesal, tampak sudah bersiap menyerang Gagak. Aku tak takut sama kamu, selama kami benar, ucap Raga. Baiklah kalau itu maumu, sekarang rasakan pembalasanku, teriak Gagak. Tiba-tiba ibu Gagak menyela, tak ingin anaknya dalam masalah. Ibunya pun langsung menghadang. Apa kamu tak malu, elang? Beraninya sama anak kecil, kata ibu Gagak. Kalau kamu pemberani, hadapi aku. Kalian berdua maju semuanya, aku tak takut, ucap elang. Di saat elang bersiap menyerang Raga dan ibunya, tiba-tiba rombongan burung Gagak melewati mereka dan berhenti. Elang, kamu buat masalah lagi? Tanya salah satu Gagak. Elang hanya terdiam dan kabur karena ketakutan. Terima kasih atas bantuan kalian, ucap ibu Gagak. Sama-sama, anakmu cukup berani melawan si elang. Aku salut. Terima kasih paman, Raga berani jika benar. Itu yang ibu ajarkan, ucap Raga. Akhirnya rombongan Gagak itu pamit ingin melanjutkan perjalanannya. Raga dan ibunya terbang pulang ke rumah. Ibu bangga sekali. Raga kini tumbuh menjadi anak yang berani dalam kebenaran dan sangat cerdik. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Tukang kayu. Alkisah, seorang tukang kayu yang merasa sudah tua dan berniat untuk pensiun dari profesinya sebagai tukang kayu yang sudah ia jalani selama 10 tahun. Ia ingin menikmati masa tuanya bersama istri dan cucunya. Sebelum memutuskan untuk berhenti, ia sebelumnya menyadari bahwa ia akan kehilangan penghasilan rutin. Bagaimanapun, ia harus menghasilkan uang. Ia lebih merasakan dan mementingkan tubuhnya yang sudah termakan usia karena ia merasa tak dapat lagi melakukan aktivitas seperti tahun sebelumnya. Suatu hari, kemudian ia mengatakan rencana pensiun pada mandornya. Saya mohon maaf Pak, tubuh saya rasanya sudah tak lagi seperti dulu. Saya sudah tak kuat lagi untuk menopang beban berat di pundak saya saat bekerja. Setelah sang mandor mendengar niat tukang kayu tersebut, ia merasa sedih.
karena sang mandor akan kehilangan salah satu tukang kayu terbaiknya, ahli bangunan handal yang dimiliki dalam timnya. Namun, apalah daya, mandor tak dapat memaksa. Terlintas dalam pikiran sang mandor untuk meminta permintaan terakhir. Sang mandor meminta untuk sekali lagi membangun rumah untuk terakhir kalinya. Untuk sebuah proyek di mana sebelum tukang kayu tersebut berhenti bekerja. Akhirnya dengan berat hati, tukang kayu menyanggupi permintaan mandornya. Meskipun ia merasa kesal. Di balik pengerjaan proyek terakhirnya, ia berkata dalam hati bahwa dirinya tak akan mengajarkannya dengan segenap hati. Sang mandor hanya tersenyum dan mengatakan, "Seperti biasa, aku sangat percaya denganmu. Jadi kerjakanlah dengan baik, seperti saat kemarin kau bekerja denganku. Bahkan dalam proyek terakhir ini, kamu bebas membangun dengan semua bahan yang terbaik yang ada." Tukang kayu itu pun akhirnya memulai pekerjaan terakhirnya dengan malas-malasan, bahkan dengan asal-asalan. Ia malas mencari, maka ia menggunakan bahan yang berkualitas rendah. Sangat disayangkan karena ia memilih cara yang buruk untuk mengakhiri karirnya.